Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Profesor Dr. Haji Abdul Jebar Habib, malahir tanggal 13 September tahun 1935 dan meninggal tanggal 19 Juni tahun 2019. Dia adalah pakar di bidang bahasa serta guru besar Universitas Lambung Mangkurat. Dia juga merupakan penyusun Kamus Bahasa Banjar. Berawal dari terpilihnya Profesor Abdul Jebar Habib, Guru Besar Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sebagai satunya-satunya wakil dari Kalimantan Selatan yang berhak mengikuti pelatihan leksikografi, yaitu pelatihan membuat kamus yang diselenggarakan oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1974 di Jakarta. Dengan bahan sangat terbatas yaitu hanya beberapa kosakata yang biasa ia gunakan dan ingat ia kumpulkan dan susun kosakata demi kosakata bahasa Banjar ini sehingga jadilah Prakamus. Pada tahun 1976 Prakamus yang tidak lebih dari 300 kosakata itu dicetak oleh Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Master of Arts pada School of Education MC Quarry University Sydney yang mengambil Educational Management dan Curriculum Development ini menemukan bahwa bahasa Banjar itu punya aturan, norma dan tata bahasa. Begitu pula karena kedekatan bahasa Banjar dengan bahasa Indonesia sehingga mempunyai akibat buruk, dia menilai bahasa Banjar bisa hilang karena pengaruh bahasa Indonesia. Dalam istilah sejarah bahasa disebut dengan musnahnya suatu bahasa. Dia sadar menyusun kamus adalah salah satu alat untuk mendokumentasikan bahasa Banjar, baik kosakata yang sedang dipakai maupun yang sudah tidak terpakai lagi. Media kamus dianggapnya paling efektif untuk bisa melestarikan bahasa Banjar tersebut. Karena itu kamus mempunyai dua fungsi, pertama fungsi sebagai rujukan mencari padanan kata dengan kata lain dalam hal ini bahasa Indonesia. Fungsi kedua sebagai alat pendokumentasian. Dia pun melihat ketika dalam proses menyusun kamus, kesadaran orang Banjar terhadap bahasa yang mereka gunakan sehari-hari sangatlah kecil, mereka tidak sadar bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa yang punya tata bahasa dan aturan. Menurutnya apabila bahasa suatu etnis itu hilang, maka hilang pula etnis tersebut sehingga untuk mendokumentasikan bahasa Banjar sangatlah penting. Melihat situasi ini Abdul Jebar makin tergerak untuk menyempurnakan kamus ini. Beruntung pada tahun 1993 dengan bantuan dari The Toyota Foundation dia melakukan riset di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Pegunungan Meratus untuk mendapatkan bahasa asli orang pedalaman Banjar. Dia juga melakukan riset di Kalimantan Tengah, dan berinteraksi dengan penduduk pesisir Palangkaraya. Bahkan dia berangkat ke Riau, selama 3 minggu dia menghabiskan waktunya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di daerah Tambilahan, Muara Tungkal dan Sapat, disinilah bendahara bahasa Banjar Archais Kono banyak ditemukannya. Di sana dia ikut pergi ke pasar tradisional dan menyimak setiap perilaku dan tutur kata orang di sana yang kebanyakan adalah berasal dari suku Banjar. Untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kosakata bahasa Banjar lama dia dibantu oleh beberapa mahasiswanya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang terjun ke lapangan mencari informan, umumnya para orang tua di daerah setempat. Setelah dia mendapatkan orang yang tepat untuk berbicara dalam bahasa Banjar, dia mengajaknya untuk bercerita atau menyuruhnya menulis sebuah cerita dalam bahasa Banjar. Dengan cara ini dia banyak mendapatkan kosakata lama bahasa Banjar. Menggali bahasa Banjar Kono juga dia lakukan dengan membuka disertasi seorang yang berkebangsaan Belanda di Leiden J.J. Raas yang diterbitkan oleh De Hague Martinus Nighoff, 1968. Disertasi tersebut meneliti sebuah tulisan nonem yang berjudul Hikayat Satu Banjar. Indahnya masa kecil Abdul Jebar Habib ternyata juga sangat membantu dia menemukan beberapa kosakata yang sering diucapkan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Sewaktu kecil dia sering berbaur dengan penduduk pendatang yang datang ke Banjarmasin. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah di Kalimantan Selatan, diantaranya adalah penduduk dari Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan beberapa daerah lainnya.
Salah satu kendala yang dihadapi Abdul Jebbar dalam penyusunan kamusnya adalah karena bahasa Banjar bukan bahasa tulisan, tapi bahasa lisan, misalnya dalam menyebutkan suatu benda, penduduk yang beda daerah akan beda pula dalam penyebutannya, padahal benda yang mereka maksud itu sama. Dia harus menetapkan ucapan mana yang semestinya masuk kamusnya. Dalam bahasa Banjar ditemukannya dua dialek besar yaitu dialek bahasa Banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala. Kalau dalam Banjar Hulu hanya menggunakan bunyi vokal AI dan U sedangkan Banjar Kuala di samping mengenal huruf vokal AI U masih terdapat pula bunyi E dan O. Pada Banjar Hulu dan Banjar Kuala terdapat pula dua kosakata yang berbeda untuk menyebut satu benda yang sama. Pada tahun 1993 itu pula pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan surat keputusan untuk menjadikan bahasa Banjar BB sebagai salah satu materi muatan lokal untuk diajarkan di SD dan SMP. Pada Agustus tahun 1997 Kamus Bahasa Banjar pun memasuki edisi ketiga dengan penambahan entry baru dan perbaikan berbagai contoh penggunaan kosakatanya dan juga penambahan fonologi dan morfologi bahasa Banjar secara singkat untuk lebih memahami struktur bahasa Banjar. Uniknya dalam Kamus Bahasa Banjar tidak ditemukan abjad FQV karena F dan V masuk ke P dan Q masuk ke K, dan Z masuk ke abjad SJ. Kamus Bahasa Banjar kini sudah mengalami 6 kali penerbitan pada tahun 2008 oleh beberapa penerbit, baik penerbit lokal maupun nasional. Kamus ini mempunyai beragam warna sampul sesuai keinginan penerbit. Sewaktu Kalimantan Selatan dipimpin Gubernur Dergusti Hasan Aman, kamus ini sering dibagikan ke sekolah-sekolah dan beberapa dinas di lingkungan pemerintah daerah. Suatu kebanggaan yang dirasakan oleh pria kelahiran Banua Anyar Banjarmasin pada tanggal 13 September tahun 1935 ini adalah bahwa kamus yang ia susun kini sudah menjadi koleksi Universitas Leiden di Belanda. Abdul Jebbar Habib tutup usia pada tanggal 19 Juni tahun 2019 akibat penyakit jantung yang dideritanya. Almarhum dimakamkan di pemakaman Guntung Lua, Kota Banjarbaru. Sumber https://it.m.wikipedia.org/wiki-Abdul-Jebbar-Habib. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.